Shalom God Lovers. Sebelum kita menjalani hari ini, mari kita datang ke altar Tuhan. Kita membawa pujian penyembahan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami datang di altar-Mu Tuhan, bawa pujian, bawa penyembahan kami. Ini hati kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak. Terima segala pujian dan hormat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima
Shalom Bapak Ibu, senang boleh menjumpai Bapak Ibu saat ini. Apa kabar? Apa yang saudara pikirkan hari ini? Saudara, kita akan melihat satu ayat di dalam 2 Tawarik pasal 20 pada ayat 3. Dikatakan begini, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. God lovers, Allah adalah Immanuel. Amin. Ada dalam kita dan selalu beserta dengan kita. Tidak ada alasan orang percaya untuk menjadi takut. Tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir. Tidak ada alasan bagi kita untuk cemas dan gelisah. Memang sebagai manusia tidak mungkin tidak menjadi takut dan tidak mungkin tidak khawatir. Tetapi dengar baik, percayalah bersama Tuhan, saudara dan saya akan mengalami hal yang ajaib. Kalau kita memikirkan hal-hal yang menakutkan, tubuh bisa menjadi lemah. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup ini, saudara, karena Tuhan memelihara kita sepanjang hidup kita. Amin. Di Yesaya pasalnya yang ke-46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Karena itu saudaraku yang kekasih, God lovers yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yakin dan percayalah saudara dan saya, kita semua pasti diberkati Tuhan. Sekalipun kita dalam kesulitan, kesakitan, percayalah Tuhan tetap ada, menyertai dan akan terus menolong kita. Sebab Dia sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita, karena Dia Immanuel. Amin. Nah, hal yang dilakukan untuk menghadapi ketakutan, yang pertama saudara dengar baik, mencari Tuhan. Raja Yosafat yang ketakutan saat mengalami serangan dari orang Amon dan Moab, ia mencari Tuhan. Ya kan? Dikatakan tadi bahwa Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Karena dia tahu bahwa pertolongan datang dari Tuhan. Di saat tidak dapat melakukan apa-apa, mata Yosafat tertuju kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa-doanya. Mereka hanya memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan, sehingga hadirat Tuhan pun turun dan menakutkan musuh. Musuh saling membunuh karena pujian kepada Tuhan berkuasa. Demikian juga Daud yang ketakutan dengan murka Raja Saul. Kalau saudara baca di Mazmur 34 ayat yang kelima, ya kan? Nah, saudara, dia hanya mencari Tuhan. Ya, dan Tuhan menjawab dia dan melepaskan dia dari segala kegentaran atau ketakutan. Jadi yang pertama saudara cari Tuhan. Yang kedua saudara, berdoa kepada Tuhan. Amin. Saat tembok Yerusalem mulai dibangun, datanglah serangan dari Sanbalat dan Tobia yang bersepakat mengadakan kekacauan di sana. Nehemia berdoa sambil berjaga-jaga. Kalau saudara baca di Nehemia pasal 4 ayat 8 sampai 9. Pekerjaan harus selesai. Jangan sampai musuh merusak hasil pekerjaan mereka. Namun di ayat 10 sampai dengan 14 di sana dikatakan bangsa Yahudi sudah tidak kuat. Apa yang terjadi saudaraku yang kekasih? Ya. Nehemia mengetahui bahwa mereka bukan tidak kuat, saudara ya. Tetapi mereka takut. Ketakutan melemahkan orang sebab ya, yang diserang adalah pikiran. Ya kan? Karena itu Nehemia berkata, jangan takut.
Karena mereka memiliki Tuhan yang dahsyat. Itulah yang menjadi dorongan sehingga pekerjaan pembangunan tetap dilanjutkan meskipun ada serangan musuh. Saudara, musuh akan selalu ada. Ya kan? Iya. Musuh akan selalu ada. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Dan sebetulnya musuh yang terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Ya. Karena itu saudaraku yang kekasih, dua hal untuk keluar dari ketakutan. Pertama, carilah Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Melalui Yosafat kami belajar bahwa ketakutan akan selalu ada, tapi kami tidak akan larut dalam ketakutan. Kami mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan tampil menjadi pemenang. Tolonglah kami semua dalam pekerjaan hari ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.